dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Muhammad Abduh. Saya Ajar Handeti Asriadi. Nama saya Maria Anggraeni. Nama saya Syabika Ramadhani. Nama saya Siti Unisa Aulia. Nama saya Natasha Ramadhani. Nama saya Imam Musidin Abdul Balik. Dan Silvi Musarofa Ilpapa. Muhammad Abduh. Muhammad Abduh atau Abduh adalah seorang teolog muslim, mufti Mesir, pembaharu, liberal, pendiri modernisme Islam dan seorang tokoh penting dalam teologi dan filsafat yang menghasilkan Islamisme modern. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abduh Ibnu Hasan Khair Allah. Dilahirkan pada tahun 1849 Masehi di Mahalat, Al-Nasar, daerah kawasan Sibra Khalid, Provinsi Al-Bukhairah, Mesir. Ayahnya Hasan Khairullah berasal dari Turki. Ibunya bernama Junainah, berasal dari bahasa Arab yang silsilahnya sampai ke suku bangsa yang sama dengan Umar bin Khattab. Pendidikannya selaku anak dari keluarga yang taat beragama. Pada awalnya, Muhammad Abduh diserahkan oleh orang tuanya belajar mengaji Al-Quran. Berkat otaknya yang cemerlang, maka dia dalam waktu 2 tahun, dia telah hafal kitab suci itu seluruhnya, padahal usianya 12 tahun. Kemudian, dia meneruskan pelajaran pada perguruan agama di Masjid Al-Mahdi, di Masjid Ahmadi yang terletak di desa Tanha. Akhirnya, dia melanjutkan pada perguruan tinggi Islam Al-Azhar di Kairo, bernamakan kuliahnya pada tahun 1877 dengan hasil yang baik. Gurunya Jamaluddin Al-Afghani, salah satu titik balik dalam kehidupan Abduh adalah ketika mengikuti diskusi dengan kelompok kecil yang dipimpin Jamaluddin Al-Afghani, yaitu seorang aktivis politik yang gencar menyuarakan persatuan Islam di Kairo pada 1872. Saat keduanya bertemu, usia Abduh baru menginjak 23 tahun, sementara Jamal berusia 33 tahun, Jamaluddin Al-Afghani. Bersama dengan beberapa temannya seperti Sa'ad Zagalul dan Abdullah Al-Nadim, Abduh dengan tekun mengikuti pembelajaran di kelompok itu. Jamal mengenal buku-buku filsafat kepada murid-muridnya seperti karya Ibnu Sina, Aristoteles, dan Al-Farabi. Pembelajaran filsafat merupakan hal yang ganjil dalam pendidikan di Mesir saat itu. Tidak hanya itu, Jamal juga mengajarkan para muridnya untuk mengkritisi karya-karya itu dan mengajukan pertanyaan. Sebuah sistem yang berbeda dari model pembelajaran di Kanta. Selain belajar filsafat, Abduh juga mempelajari konsep kebebasan berpikir yang mirip seperti konsep Mu'tazilah. Namun, ia menolak dikatakan sebagai penganut Mu'tazilah karena ia tidak pernah taklid dalam satu kelompok. Berkat pertemuannya dengan Jamal, Abduh pun menjadi sosok yang berbeda dibanding sebelumnya. Visinya pun tidak hanya mencakup Mesir, tetapi juga dunia Islam. Sayyid Muhammad Rashid Ridho, yaitu murid dan sahabat Syekh Muhammad Abduh. Sayyid Muhammad Rashid Ridho dilahirkan di Kolmun, suatu kampung sekitar 4 km dari Tripoli, Lebanon pada 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah. Dia adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Husain, putra Ali dan Fatimah, putri Rasulullah SAW. 12 gelar Sayyid. Pada permulaan namanya adalah gelar yang biasa diberikan kepada semua yang mempunyai garis keturunan tersebut. Keluarga Ridho dikenal oleh lingkungannya sebagai keluarga yang sangat taat beragama serta menguasai ilmu agama, sehingga mereka juga dikenal dengan sebutan Syekh. Riwayat hidup. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di desa Mahalat Nasar, wilayah Delta Nil, Mesir. Ia berasal dari keluarga petani yang taat beragama. Sejak kecil, ia telah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap ilmu agama dan pendidikan. Pada usia muda, Muhammad Abduh belajar di Al-Azhar University, salah satu pusat pendidikan Islam tertua dan terbesar di dunia. Di sana ia mendalami berbagai ilmu seperti tafsir, hadis, filsafat, dan logika.
Pertemuannya dengan Jamaluddin Al-Afghani, seorang tokoh pembaru Islam, sangat memengaruhi cara berpikirnya. Sejak itu, Abduh mulai aktif dalam gerakan pembaruan Islam. Muhammad Abduh dikenal sebagai ulama yang menggabungkan antara ajaran Islam dengan rasionalitas dan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Ia menentang taklid buta atau mengikuti tanpa berpikir dan menyerukan pentingnya ijtihad atau pemahaman mandiri terhadap ajaran Islam untuk menjawab tantangan zaman. Selama hidupnya, ia pernah menjabat sebagai mufti Mesir atau mufti tertinggi dan juga sebagai pengajar serta penulis. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain Tafsir Al-Manar atau bersama Rashid Rida dan berbagai tulisan dalam majalah reformis. Muhammad Abduh wafat pada tahun 1905, tetapi pemikirannya tetap hidup dan memberikan pengaruh besar bagi perkembangan Islam modern, tidak hanya di Mesir, tetapi juga di dunia Islam secara luas. Perjalanan menuju puncak kepemimpinan. Latar belakang pendidikan awal. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Mesir dari keluarga petani. Ia belajar di Al-Azhar, universitas Islam tertua di dunia, di mana ia mengembangkan ketertarikan mendalam pada filsafat, tafsir, dan hukum Islam. Disinilah ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani, tokoh pan-Islamis yang menjadi mentor dan mengilhami pemikiran reformis. Dua pengaruh Jamaluddin Al-Afghani. Bersama Al-Afghani, Abduh mulai menyebarkan gagasan pembaruan Islam dan perlawanan terhadap kolonialis. Keduanya menekan penting akal, rasionalitas, dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun keterlibatannya dalam politik menyebabkan ia diasingkan dari Mesir untuk sementara waktu. 3. Masa pengasingan dan pengembangan pemikiran. Selama masa pengasingannya di Lebanon, Paris, dan tempat lain, Abduh terus menulis dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh pemikir modernis Eropa dan dunia Islam. Di Paris, ia bersama Al-Afghani menerbitkan majalah Al-Urwah Al-Wuthqa yang menyebarkan ide-ide reformasi Islam dan anti kolonialisme. 4. Kembali ke Mesir dan meningkatnya peran kepemimpinan. Setelah diizinkan kembali ke Mesir, Abduh menepati sejumlah posisi penting. Ia menjadi dosen di Al-Azhar, anggota Dewan Pendidikan Nasional, dan akhirnya diangkat sebagai mufti Mesir pada tahun 1899. Sebagai mufti, ia mengeluarkan fatwa-fatwa yang progresif dan berani, yang mencoba mereformasi hukum Islam agar sesuai dengan tantangan modernitas. 5. Pembaruan pemikiran Islam. Abduh percaya bahwa Islam adalah agama yang rasional dan sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Ia menolak ikut-ikutan membabi buta dan mendorong ijtihad, penggunaan akal dalam memahami hukum Islam. Dalam tafsir Al-Quran, ia menekankan pemahaman kontekstual yang relevan dengan zaman. Terakhir, warisan dan pengaruh. Muhammad Abduh membuka jalan bagi gerakan reformasi Islam di dunia Muslim, termasuk tokoh-tokoh seperti Rashid Rida dan generasi pemburus setelahnya. Ia menjadi simbol modernisme Islam dan salah satu pionir dalam menghubungkan tradisi Islam dengan pemikiran rasional dan kemajuan sosial. Kebijakan dan reformasi fikih. Muhammad Abduh dikenal sebagai tokoh pembaharu yang berusaha membangkitkan kembali kejayaan Islam melalui reformasi pemikiran, pendidikan, dan lembaga
keagamaan. Beberapa kebijakan dan reformasi penting yang ia lakukan antara lain: 1. Reformasi pendidikan. Muhammad Abduh melakukan pembaruan sistem pendidikan Islam di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar. Ia mendorong agar mata pelajaran seperti logika, filsafat, matematika, dan pengetahuan modern diajarkan bersama ilmu agama. Ia juga menekankan pentingnya metode pengajaran yang rasional dan tidak hanya menghafal. 2. Perubahan dalam hukum Islam. Sebagai mufti Mesir, Muhammad Abduh berperan dalam memberikan fatwa yang membuka ruang bagi pemikiran modern. Ia menafsirkan hukum Islam secara kontekstual dan relevan dengan kondisi masyarakat pada zamannya. Ia menolak pandangan ekstrim dan memperjuangkan keadilan sosial dalam hukum Islam. 3. Pemberantasan taklid buta dan dorongan ijtihad. Muhammad Abduh menentang keras taklid buta, mengikuti pendapat ulama tanpa berpikir kritis yang dianggap menghambat kemajuan umat. Ia mendorong umat Islam untuk menggunakan akal dan melakukan ijtihad agar ajaran Islam bisa diterapkan secara relevan dan kehidupan modern. 4. Pembaruan dalam lembaga keagamaan. Ia mengusahakan reformasi dalam keagamaan agar lebih terbuka dan responsif terhadap perkembangan zaman. Ia menginginkan agar ulama tidak hanya terikat pada tradisi, juga menjawab persoalan sosial dan kemasyarakatan. 5. Penerbitan dan media. Bersama muridnya Rashid Rida, ia menerbitkan majalah Al-Manar yang menjadi media penting dalam menyebarkan gagasan pembaruan Islam ke dunia Islam yang lebih luas. Melalui kebijakan dan reformasi tersebut, Muhammad Abduh memberikan fondasi penting bagi kemajuan Islam di Mesir dan mempengaruhi gerakan pembaruan di berbagai negara Muslim lainnya. B. Akhir hayat dan warisan sejarah. 1. Akhir hayat Muhammad Abduh. Muhammad Abduh wafat pada tanggal 11 Juli 1905 di usia 56 tahun setelah menderita sakit selama beberapa waktu. Kematian Abduh meninggalkan duka mendalam di kalangan pengikut para pemburu Islam. Ia dimakamkan di Kairo dan kepergiannya dianggap sebagai kehilangan besar bagi gerakan reformasi Islam, khususnya di Mesir. Meskipun kehidupan tidak panjang, pengaruhnya sangat besar. Di akhir hayatnya, Abduh tetap aktif sebagai mufti Mesir, jabatan tertinggi dalam lembaga keagamaan resmi yang ia gunakan sebagai platform untuk memperjuangkan pemikiran reformis. Ia menulis, berdiskusi dan memberi fatwa yang berani dan progresif. Seringkali bertentang dengan pandangan konvensi ulama tradisional. 2. Warisan sejarah Muhammad Abduh dalam pengembangan Islam di Mesir. Muhammad Abduh meninggalkan warisan intelektual dan institusional yang sangat penting yang membentuk arah perkembangan Islam modern di Mesir dan dunia Islam secara luas. Warisan tersebut meliputi: 1. Pemikiran reformasi Islam. Abduh menekankan perlunya kembali kepada prinsip-prinsip dasar Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah sambil menggunakan akal, rasionalitas, dan ijtihad untuk menampilkan ajaran Islam secara kontekstual. Dia menentang takdir dan stagnasi pemikiran serta mendorong pembaruan dan fikih dan tafsir. 2. Pembaruan pendidikan Islam. Sebagai guru dan administrator pendidikan, Abduh mengupayakan reformasi di Al-Azhar agar lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern. Ia ingin agar pendidikan Islam tidak hanya fokus pada hafalan dan hukum, tetapi juga pada logika, sains, dan etika sosial. 3. Keterlibatan dalam isu sosial dan politik. Abduh adalah tokoh yang mendorong keterlibatan ulama dalam isu-isu kemasyarakatan seperti keadilan sosial, pemerintahan yang baik, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Ia juga mengupayakan agar hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks modern, termasuk dalam sistem peradilan dan kebijakan publik. 4. Pengaruh terhadap generasi selanjutnya. Murid dan penerus pemikiran Abduh seperti
Rashid Ridha melanjutkan perjuangannya melalui media dan institusi keagamaan. Pemikirannya juga menginspirasi gerakan-gerakan modernis dan reformis di dunia Islam, termasuk di Asia Tenggara. 5. Karya-karya penting. Beberapa karya penting Abduh yang menjadi rujukan hingga kini antara lain: A. Tafsir Al-Manar bersama Rashid Ridha. B. Risalah Al-Tauhid, risalah tentang tauhid. C. Tulisan-tulisan di majalah Al-Urwah Al-Wuthqa. Shadaqallahul Adzim. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.